Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya coba melakukan proses instalasi Linux dari distro Red Hat ya, yaitu yang banyak digunakan ada Linux Fedora. Jadi nanti perintahnya hampir sama dengan Red Hat. Oke, yang pertama kita harus install dulu sistem operasinya atau file ISO yang ada di websitenya Fedora. Ada beberapa website yang bisa digunakan untuk mendownload file ISO dari Fedora ya. Bisa kita langsung masuk ke websitenya Fedora. Nah, di sini kita bisa langsung mendownload file ISO-nya Fedora. Nah, di sini bisa kita sesuaikan juga dengan arsitektur dari perangkat kita ya. Misalnya punya laptop ataupun PC yang arsitekturnya 64 bit, kita otomatis download yang 4 bit. Tapi kalau misalnya perangkat kita 32 bit untuk arsitekturnya, kita download yang 32 bit. Nah, di websitenya Fedora ini, khususnya di getfedora.org ya, di sini ada beberapa versi yang kita install. Ada yang workstation, server, ada yang IoT. Oke, berhubung kita baru pertama kali mencoba distro Red Hat ini, khususnya Fedora, kita download file yang workstation aja. Diklik di workstationnya, nanti akan diarahkan ke tempat file downloadnya ISO-nya ya. Nah, kita bisa langsung ke ISO-nya. Di sini ada, nah kita pilih download ya. Nanti ada di sini ada arsitekturnya yang 64 bit. Kayaknya kalau yang 32 bit tidak ada kayaknya ya. Yang tersedia di sini yang biasa digunakan yang Arch ya, arsitektur 64 bit. Oke, ini yang file ISO-nya. Ini di download aja ke ISO-nya. Pilih yang ini ya, download. Oke, kapasitasnya ada sekitar 1,87 GB. Oke, download. Lumayan untuk speednya. Selain dari websitenya Fedora ini, teman-teman juga bisa mendownload file di FTP Riken. Bisa kita masuk ke Google ya, kita tuliskan pakai Google Doc index of Fedora 35 ISO. Jadi nanti langsung diarahkan ke file ISO-nya Fedora. Bisa langsung ke Get Fedora tadi, ataupun bisa ke website yang lain. Biasanya kalau saya lebih sering mendownload file ISO itu di sini ya, di FTP Riken ini. Ini udah lama sih saya download di sini, lumayan lengkap kalau untuk file ISO-nya. Di sini kita tinggal milih aja sih ya. Kalau ISO-nya ISO Fedora. Nah, ini Fedora tadi.
35. Nah, di sini ada banyak macam pilihan ya. Di FTP Riken ini ada untuk cloud, container. Kalau everything ini kayaknya kayak workstation ya. Nah, di sini kita bisa milih file ISO-nya. Nah, kita tinggal pilih file ISO yang ada, di download. Ini kalau kita download file di FTP Riken, tadi kita kan milih yang workstation ya. Jadi di sini ada workstation juga, kita tinggal sesuaikan. Kita pilih untuk yang laptop 64 ya, 64. Kalau ARM ini biasanya untuk apa namanya itu kayak Raspberry gitu. Nah, ini biasanya ARM. Bisa diisi menggunakan Fedora. Ataupun istilahnya ke kerabatnya Raspberry lah, yang dia arsiteknya ARM. Seperti itu. Oke, kalau kita lihat masih lumayan lama sih kalau untuk proses download. Oke, sambil menunggu proses download, kita mulai membuat virtual machine yang digunakan untuk install Fedora nantinya. Yang pertama-tama adalah stepnya pilih file yang ada di VMware Workstation. Nah, pilih new virtual machine. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya, Nah, yang pertama ini kita membuat virtual machine yang baru. Ini new window, ini untuk membuka virtual machine yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini untuk connect ke server. Nah, connect ke server mana? Nah, VMware itu punya produk yang namanya server ESX. Nah, aplikasi VMware Workstation ini juga bisa digunakan untuk mengontrol ataupun mengatur atau remote server ESX yang berada di server. Seperti itu. Jadi kalau ESX sendiri merupakan server ini ya, server yang sama kayak file ISO-nya Ubuntu gitu, atau file ISO Fedora itu diinstal di server fisik. Jadi nanti untuk manajemennya bisa lewat VMware ini dengan cara kita connect menggunakan yang ini, fitur ini, connect to server. Seperti itu. Terus ada virtualize physical machine. Bisa juga untuk mapping virtual disk. Oke, yang pertama kali kita pilih new virtual machine. Oke. Nah, new virtual machine nanti akan muncul di sini ya. Ada dua sebenarnya, ada tipikal dan custom. Kalau tipikal ini kita hanya menjalankan, kita klik next saja, sudah dipilihkan oleh VMware-nya untuk konfigurasi secara defaultnya. Nah, kita bisa pilih yang custom. Nah, di sini saya coba memilih custom, jadi nanti kita menyesuaikan kebutuhan kita dengan settingan yang ada di VMware. Kemudian pilih next. Nah, untuk di sini ini merupakan versi dari VMware-nya ya. Nah, tadi kan versinya 16. Jadi compatibility-nya saya sesuaikan VMware Workstation 16 di sini. Oke, tinggal next, klik next. Nah, di sini kita bisa milih dua ya. Bisa kita akan langsung file ISO-nya, atau bisa kita arahkan belakangan nanti. Jadi kita ngambil dulu proses yang lain, sedangkan untuk ISO nanti diarahkan belakangan. Ya, kita buat dulu
untuk pengarahan atau direct ke ISO nanti belakang. Pilih next. Nah, di sini kita bisa milih Linux. Di sini ada Fedora versinya ya, Fedora versinya ada 64, ada Fedora biasa. Jadi kita pilih yang 4. Sebenarnya di sini nggak terlalu begitu pengaruh kalau untuk guest operating systemnya ini. Setelah pilih next. Nah, baru di sini kita kasih nama ya. Misalnya namanya adalah sistem operasi Fedora 35. Ini kita copy, nanti akan kita pakai untuk membuat folder ya. Nah, ini nama dari virtual mesinnya. Terus yang di bawah ini adalah tempat penyimpanan dari virtual mesin tersebut. Nah, ini kita arahkan ke kira-kira hard disk yang kapasitasnya masih banyak ya, yang space-nya masih lumayan. Nah, saya di sini mengarahkannya ke master. Kemudian saya arahkan ke folder VMware. Nah, saya buat folder baru dengan cara mengetik yang bawah ada make new folder. Nah, kita nanti muncul new folder, kita kasih nama sesuai dengan yang sebelumnya, nama yang ini. Nah, kita kopikan ke sini, tekan enter. Setelah itu klik OK. Nah, namanya sudah sama ya, namanya sudah sama. Nah, kemudian kita klik next. Nah, kita biarkan secara default aja. Sebenarnya kita bisa milih ya, tergantung dari jumlah core prosesor kita. Saya di sini biarkan secara default, jadi nggak usah diutak-atik yang ini. Kemudian kita klik next. Nah, saya biasanya punya trik ya di sini. Saat pertama kali kita menginstal virtual machine, baik itu Fedora, Ubuntu, FreeBSD ataupun yang lainnya, itu kita saat pertama kali melakukan instalasi itu kita set memorinya itu dalam jumlah yang besar. Kenapa kita harus set memorinya itu lebih besar? Karena nanti proses instalasinya itu lebih cepat. Jadi nanti kalau sudah selesai proses instalasi, bisa kita kurangi lagi atau kita turunkan lagi jumlah kapasitas memorinya itu. Nah, jangan lupa kita cek dulu jumlah memori dari PC ataupun laptop kita ya. Lalu saya cek dengan xdiag, nanti akan muncul berapa sih total memori yang ada di PC saya. Oke, di sini sudah muncul. Sebentar, saya geser dulu nih. Di sini ada muncul jumlah RAM saya ada 8 GB ya, 8 GB. Terus untuk prosesornya Core i3. Oke, saya akan setting RAM-nya. Bentar, kita lihat dulu. Jangan lupa juga kita lihat proses yang ada di Task Manager. Kira-kira penggunaan memorinya tinggi nggak ya, atau memorinya masih banyak nggak penggunaan? Oh, ternyata penggunaan memorinya masih berapa nih? Separohnya ya. In use 4,4 GB. Ini. Nah, kita masih bisa set memori untuk instalasi ini, kita set 4 GB aja ya. Oke, kita set. Untuk proses instalasinya kita set 4. Oke, untuk network connection nanti akan saya bahas di video yang lain. Ya, nanti saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing network connection yang ada di VMware maupun di VirtualBox ya. Kenapa saya sebutkan secara terpisah? Karena
model network connection yang ada di VMware dengan di VirtualBox itu berbeda. Secara penamaan juga berbeda, tapi secara fungsinya sama sih sebenarnya sama. Cuman bagi yang biasa menggunakan VirtualBox akan mengalami kebingungan ketika menggunakan VMware. Begitupun sebaliknya. Untuk network type connection ini kita biarkan secara default ada NAT ya, secara defaultnya NAT. Kenapa nanti dipilih NAT? Biar si virtual machine itu bisa langsung terkonek ke internet tanpa kita harus setting IP maupun macam-macam di sisi virtual machine-nya. Jadi IP yang diberikan NAT ini itu berasal dari VMware. Kalau kita menggunakan VirtualBox berarti dari VirtualBox-nya, seperti itu. Kita klik next. Untuk I/O controller type kita pilih aja recommended ya. Klik next. Untuk tipe disk ya ataupun hard disk seperti yang saya jelaskan tadi pagi, di mana tipe disk ini atau tipe hard disk itu nanti mempengaruhi penamaan hard disk yang ada di dalam sistem operasi Linux nanti. Kalau SCSI itu nanti penamaan hard disknya jadi SD, SDA, SDB seperti itu. Kalau HDE itu nanti penamaan hard disknya jadi HDA, HDB seperti itu. Begitupun yang SATA ya. Kalau SATA ini penamanya nanti ya sama kayak yang SCSI itu ya SDA, SDB seperti itu. Kalau yang NVMe ini yang tipe hard disk terbaru ataupun ya tipe hard disk, bukan hard disk sih, dia lebih cenderung ke SSD, dia mirip kayak kepingan gitu sih modelnya. Itu ada beberapa motherboard yang dijual sekarang itu dia sudah ada slot untuk NVMe-nya. Nanti akan saya jelaskan di video yang lain ya kalau untuk model NVMe ini. Nah, kita balik ke sini. Kita pilih yang SCSI ya untuk recommended-nya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Misalnya kalau teman-teman sebelumnya sudah pernah membuat virtual machine, itu nanti tinggal diarahkan saja ke yang use existing virtual disk. Kita tinggal arahkan saja. Nanti yang ada penyesuaian ya nama ini aja, nama virtual machine yang barunya. Tapi kalau disknya itu sama dengan disk yang dulu. Terus yang ketiga ini ada use physical disk, jadi bisa langsung menggunakan hard disk aslinya. Cuman ini kekurangannya otomatis kita space-nya kita banyak yang berkurang. Karena penggunaan virtual disk dengan real disk itu ada perbedaan. Oke, kita pilih yang create new virtual disk. Oke, klik next. Nah, di sini untuk alokasi hard disk ya, saya memilih ya minimal 40 GB aja sih ya, 40 GB untuk instalasi Fedoranya. Oh iya, perlu ditekankan kepada teman-teman bahwa ukuran hard disk yang di virtual disk itu tidak sama ya dengan ukuran real. Jadi kalau kita di sini milih 40 GB, otomatis nanti yang terkrit di Windows Explorer-nya seperti ini. Coba saya arahkan ke otomatis nanti yang terkrit di sini kapasitasnya atau size on disk-nya itu nggak langsung 40 GB, cuman 40 GB itu adalah ukuran maksimal nanti ketika kita misalnya sudah menggunakan secara keseluruhan dari size yang ada di virtual machine kita, dia nanti maksimal 40 GB gitu. Tapi nanti yang muncul di Explorer-nya ini
itu nanti bukan 40 GB ya. Pas setelah melakukan instalasi pertama kalinya, dia bukan 40 GB, bisa jadi palingnya 1 atau 2 GB. Oke, kita pilih yang 40 GB. Pilih yang di sini yang split ya, split virtual into multiple disk. Jadi ini nanti untuk selain performance juga mempengaruhi performance dari virtual mesin kita. Kita pilih yang terakhir. Nah, oke, di sini sudah muncul ekstensi dari hard disk virtual. Biasanya kalau VMware itu VMDK. Kalau yang VirtualBox biasanya VOA ataupun VIA atau VOIA, saya lupa itu. Pokoknya yang pasti ada VOA ya. Nah, ini kita yakinkan sekali lagi, kita arahkan ke folder yang sudah kita buat tadi, yang kita create sebelumnya untuk virtual machine ini. Oke, kita pilih Fedora 35 tadi ya. Oke. Nah, kita pastikan di sini posisinya ya. Posisinya itu tinggal kita klik save. Setelah itu kita next. Nah, ini biasanya tandanya sudah hampir selesai ya untuk mengarahkan file ISO-nya. Oke, file ISO-nya tadi sudah selesai diinstal, sudah selesai di download. Nah, kita tinggal arahkan saja untuk file ISO-nya. Oke, use file ISO. Tadi file ISO-nya ada di download, di compress ya. Oke, keliru. Dia ada di master. Oke, master. Nah, di sini ada Fedora ya, Fedora Live. Oke, yang Fedora versi 35 ya. Oke. Kita open. Setelah itu kita close. Nah, ini sudah diarahkan untuk file ISO, sudah diarahkan ke tempat file ISO yang tadi. Setelah itu finish. Nah, ini menandakan bahwa proses virtual machine sudah selesai dan kita bisa mulai untuk melakukan proses instalasinya. Oke, di sini kita bisa, ini tandanya sudah kita arahkan tadi ya. Nah, ini di sini kita bisa tulis description-nya ya. Sistem operasi untuk praktikum, misalnya praktikum. Oke, ntar aja. Oke. Kita coba akan melakukan proses instalasi Fedora ya. Pertama-tama coba kita cek size on disk untuk folder sistem operasi Fedora yang akan kita install nanti. Coba kita cek ya, ini tadi kan kita sudah set 40 GB ya. Nah, untuk ukuran awalnya itu adalah 5,07 megabyte per second, megabyte. Oke, ini ukuran dari folder sistem operasi ya. Ini belum kita buat ya, belum kita lakukan instalasi untuk sistem operasi Fedoranya. Oke. Sambil kita lihat size ininya, kita juga install sistem operasi Fedoranya. Ya, kita bisa mulai. Tadi kita sudah arahkan untuk file ISO-nya. Nah, sekarang kita klik power on this virtual machine.
Oke, nanti akan muncul seperti ini ya untuk proses instalasi awalnya. Nanti ada dua pilihan, yaitu di tiga ya. Ada troubleshooting Fedora, ada yang pertama start Fedora Workstation Live, ataupun yang kedua kita pilih yang kedua ya, test this media and start Fedora. Ini juga salah satu cara untuk mengetes file ISO yang sudah kita download, apakah bisa digunakan dengan baik ataupun tidak. Selain cara ini, cara yang lain yang digunakan untuk mentes ya, atau melakukan tes pada file ISO yang sudah kita download, bisa dengan menggunakan SH apa namanya? Sebentar saya lihat di blog saya itu ada. Nah, kita bisa cek file ISO itu dengan menggunakan SHA-SAM ya. Ini kita bisa ngecek file ISO-nya kita dengan metode ini ya. Apakah file ISO-nya kita itu ada yang korup atau enggak, seperti itu. Bisa teman-teman menggunakan metode ini ya untuk memastikan file ISO yang di-download itu tidak rusak atau tidak ada perubahan. Oke, saya kembali ke sini. Oke, oh iya, untuk masuk ke dalam VMware ini diklik aja. Untuk keluarnya tinggal tekan Ctrl plus Alt dan nanti kita keluar di dalam virtual mesinnya. Oke, untuk kita masuk lagi, kita klik pilih yang tes ya. Oke, sembari kita menunggu, nanti ada beberapa proses pengecekan yang dilakukan oleh sistem Fedora sebelum kita melakukan proses instalasi ya. Salah satunya adalah mengecek file ISO-nya itu sendiri maupun disk. Oke, untuk proses instalasinya ini lumayan juga memakan waktu yang agak lama. Makanya pentingnya kita setting yang apa namanya ini, setting memorinya tadi. Ini kita bisa lihat di sini ya. Caranya kita ke kanan, nanti ada setting. Nah, fungsi kenapa kita memperbesar, oh ya, ini sudah pengecekan file ISO-nya sudah oke, berarti pas ya. Kita bisa melakukan proses instalasi awal untuk keluarannya. Oke, untuk yang setting ini, di sini kan ada memori yang kita set tadi ya. Nah, fungsinya kenapa kita set memorinya agak tinggi, agar mempercepat proses instalasinya ini. Salah satunya ya, salah satu cara kita untuk mengakali kalau kita kekurangan memori misalnya. Jadi pada saat proses awal instalasi kita set memorinya itu tinggi, nanti kalau setelah selesai instalasi ya kita balikin ke misalnya memorinya kita set 1 GB ataupun 1,5 GB gitu, bisa seperti itu. Sesuai dengan jumlah RAM yang ada di perangkat teman-teman, seperti itu. Oke, ini tampilan awal ya, tampilan awal untuk proses instalasi di sistem operasi Fedora yang muncul seperti ini. Ya, untuk Fedora 35 sendiri menggunakan desktop environment Genome ya.
Di sini ada dua pilihan ya, ada try Fedora. Nah, ini kita bisa mencobanya live CD gitu, tanpa kita harus menginstal dulu, ataupun bisa kita langsung menginstal harddisknya gitu. Jadi kalau kita pilih try, nanti ada tombol instalasinya, install harddisknya ya, Pak, install sistem operasinya. Nah, coba kita klik yang try Fedoranya. Oke, masih proses loading. Nah, ini kalau kita try ya, kalau kita try, kita bisa melihat sebelumnya menu-menu seperti apa. Untuk Office-nya sudah terinstall, ada LibreOffice Calculation. Ini yang kalau di Windows itu hampir sama dengan Excel ya. Kalau yang Impress ini hampir sama dengan fungsi PowerPoint. Kalau yang Writer ini sama dengan MS Word ya, yang di Windows. Oke, ini apa, doc ya, doc dari Gnome. Nah, ini salah satu model tampilannya ya. Oke, kita bisa pilih install. Oke, setelah kita masuk dan memilih install to hard drive, nanti akan muncul selamat datang ya. Jadi kita bisa memilih bahasanya itu bahasa Inggris seperti itu. Nah, kita pilih bahasa Inggris. Nah, setelah itu pilih continue untuk melanjutkannya. Nah, di sini ada muncul localization, system, sama time and date. Nah, kita sudah pilih default aja untuk keyboardnya yang model keyboard US. Untuk time and date-nya pilih sesuai dengan waktunya teman-teman. Misalnya kalau teman-teman ada di Indonesia Timur, pilih yang Indonesia Timur. Indonesia Timur. Kalau teman-teman ada di Indonesia Tengah, pilih di Indonesia Tengah. Nah, berhubung kita di Indonesia Barat, saya maksudnya berada di Indonesia Barat, saya bisa pilih yang Jakarta ya, Jakarta. Setelah itu klik dan Royan aja rame Royan. Bentar deh. Oke, setelah itu kita bisa pilih yang sistem. Nah, sistem ini nanti kita arahkan untuk instalasinya ya, harddisknya maupun yang lainnya itu pilih yang install destination. Ini yang harddisk yang sudah kita create tadi. Oke, kita klik. Nah, kita pilih yang custom ya, custom. Habis itu kalau ini otomatis langsung harddisknya itu di create atau dibuat secara otomatis oleh Fedoranya itu sendiri. Maka kalau yang custom itu kita sesuaikan dengan kebutuhan ya. Oke, pilih yang custom, setelah itu klik. Nah, di sini ada macam-macam partition ya. Nanti akan saya jelaskan di
video lain untuk model partitionnya. Ada standar partition, ada LVM. Nah ini nanti saya akan jelaskan sama dengan yang hard disk ya. Nah untuk yang LVM sendiri, kalau kelebihannya saya akan memberikan sekilas. LVM itu misalnya kalau kita punya satu atau dua hard disk, satu hard disk. Nah, jika kita ingin menambahkan hard disk lain, itu tanpa kita setting, dia langsung bisa mengenali ya kalau di setting LVM itu. Seperti itu. Nah, kita di sini milih yang standar aja, standar partition ya. Standar partition. Nah, di sini ada total space dari hard disk kita ada 40 GB. Kita klik add. Oke, yang pertama kali kita set boot. Boot ini fungsinya untuk menaruh beberapa konfigurasi yang dibaca ketika Fedora ini saat booting pertama. Seperti itu. Nah, kita kasih 500 MB aja. 500 MB ya kalau untuk boot. Oke, pastikan file sistemnya extension 4 ya. Oke, sudah nih. Setelah itu kita set swap ya. Kalau swap, biasanya kalau swap itu adalah 2 kali dari memori aslinya VMware. Maksudnya memorinya VMware. Berhubung tadi kita set 4 GB ya, itu 4 GB maksudnya biar proses instalasinya lebih cepat. Nah, di sini saya mau setting nanti memori saya itu 1 GB ya, 1 GB apa 2 GB. Jadi saya setting swapnya itu 2 kali dari memori. Katakanlah kalau saya set memori dari sistem operasi saya ini 2 GB, otomatis swap saya berarti 4 GB, 2 kali dari ukuran real memorinya. Fungsi swap ini nantinya adalah untuk menolong memori realnya ya. Jadi ketika memori real penggunaannya sudah mencapai 70%, itu akan dialihkan ke swap atau memori virtual. Jadi katakanlah kalau kita punya memorinya 2 GB, swap kita punya 4 GB, seakan-akan kita punya memorinya itu 6 GB, seperti itu. Nanti ketika penggunaan memorinya itu yang 2 GB tadi itu hampir 70%, itu secara otomatis sistemnya Fedora ini atau Linux akan akan mengalihkan atau akan diambil alih oleh memori virtual yang 4 GB tadi. Jadi dia tidak sampai di atas 70% penggunaan dari swap. Nanti akan diambil alih oleh memori virtual. Itu jadi nanti memori usage dari yang realnya tidak akan pernah sampai 100%. Nah, secara sistem Linux seperti itu ya, sudah diatur oleh Linuxnya itu sendiri. Oke, kita klik mount. Habis itu swapnya sudah ada 3 aja sih sebenarnya yang paling penting. Kita yang home, yang root, directory root atau mount pointnya root. Nah, kita masuki sisa yang ada yaitu 30,54 GB. Oke, ini sudah kita set ya. Kita sudah set 3 aja cukup, yang boot, root dan swap. Oke, setelah itu klik done. Oke, klik 2 kali dannya tadi diminta untuk klik 2 kali. Oke, setelah itu kita apply accept to change. Jadi kita harus memilih to change untuk proses selanjutnya. Nah, di sini kalau tandanya sudah seperti ini, kalau tandanya sudah tidak ada yang merah, itu berarti proses instalasinya sudah bisa kita lanjutkan.
kita lanjutkan ke proses yang selanjutnya adalah begin to installation. Jadi kita mulai melakukan instalasi. Nah, ini prosesnya. Nah, ini proses instalasi sistem operasi Fedora-nya sedang berjalan. Oh iya, ini yang proses, karena kita tadi installnya kita masuk live dulu, jadi proses instalasinya sudah selesai dan kita harus restart secara manual. Nah, ini proses booting pertama kali saat Fedora setelah selesai diinstal, dan dia ketika booting pertama kali masuk ke dalam sistem operasi Fedora akan muncul seperti ini untuk bootingnya dengan ditandai ada icon Fedora di sini. Oke, kita tinggal tunggu aja, sebentar lagi dia akan masuk. Ini sudah masuk ke Fedoranya. Kita sudah masuk ke dalam sistem operasi Fedora. Oh ya, setelah kita melakukan proses instalasi, hal yang pertama kali kita lakukan adalah kita melakukan setup ya. Nanti akan muncul seperti ini setupnya. Ada tulisannya nanti welcome to Fedora Linux 35. Kita langsung start. Di sini ada muncul location service sama automatic problem reporting. Ini dia nanti secara default akan enable. Nah, kita tinggal klik next saja. Nah, ini kalau kita mau mengaktifkan third party repository-nya dari awal ya. Ini biasanya yang berkaitan dengan semacam repository untuk audio media seperti video, audio player ataupun video player seperti itu. Nah, pada saat ini saya tidak mengaktifkan, ataupun nanti teman-teman bisa langsung mengaktifkan dan melihat seperti apa sih kalau kita diaktifkan third party repository-nya. Oke, setelah itu kita langsung klik aja. Oke, di sini ada 3 account ya, ada Nextcloud, ada Google, ada Microsoft. Yang kita mau konekkan secara online account. Kalau kita menggunakan yang model grafis seperti ini di virtual machine, itu biasanya memakan memori resource yang lumayan besar. Karena dia banyak menjalankan beberapa fungsi ya di dalam sistem operasinya. Nah, kadang-kadang kalau saya karena saya banyak menggunakan virtual machine itu untuk simulasi, dan di sini kan banyak ini simulasinya saya nih. Nah, saya biasanya pilih yang versi server. Kalau server tidak ada tampilan grafisnya seperti ini. Ini penggunaan memorinya sudah lumayan ya. Ini
in use-nya sudah hampir 8 giga penggunaan memorinya. Dan kita bisa lihat di sini penggunaan memori yang paling besar digunakan oleh, sebentar. Oh, ternyata kalau VMware-nya nggak terlalu besar juga sih ya. Yang paling besar tuh di browsernya sih. Oke, ini yang Oke, kita bisa skip ya untuk connect account lain kita ini, kita bisa skip, kita bisa setting belakangan, kita skip. Nah, di sini kita masukkan user yang akan mengakses sistem operasi Fedora kita. Bisa saya pakai user Lamoni. Oke, saya bisa klik next. Nah, untuk passwordnya terserah ya. Nah, passwordnya saya sesuaikan dengan nama user saya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan yang gampang diingat oleh teman-teman. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti tandanya kita sudah bisa menggunakan Fedoranya. Yes, setelah kita masuk ke Fedora, nanti akan muncul seperti ini ya. Ada sambutan dari desktop environment atau DE ya, biasa kita singkat, yaitu jenis desktop yang digunakan oleh Fedora 35 adalah Genome 41. Untuk jenis desktop kita sebenarnya bisa kita install setelah kita masuk ke sistem operasinya. Kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita, yang mana yang kita suka, pakai desktop entah KDE Genome ataupun Mate, bisa macam-macam. Oke, kita nggak usah atur, kita pilih yang no thanks saja. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau kita misalnya mau mulai menggunakan terminal, kita bisa ketik di sini terminal ya. Oke, ini kita sudah masuk ke terminal. Nah, inti dari Linux sebenarnya ya, kita mengekspor untuk command line interface-nya. Jadi saya sudah masuk ke dalam terminalnya. Kalau biasanya ada tanda dolar seperti ini, dia masih user biasa ya. Dia user biasa, tidak bisa melakukan eksekusi maupun menulis ya, dia hanya membaca saja. Berbeda kalau sudah masuk sebagai root, tandanya seperti ini, ada tanda tagar gini ya. Ini tandanya dia adalah sudah masuk super admin atau super user. Jadi dia bisa melakukan sembarang, entah dia bisa menulis, eksekusi maupun membaca. Oke, yang pertama kali kita lakukan setelah kita melakukan instalasi Fedora, yang pertama kita coba lakukan pengecekan koneksi ke luar. Ini fungsinya biar kita bisa melakukan update sistem operasinya. Jadi kita lakukan ping untuk Google dulu. Oke, koneksinya bisa. Sekarang kita update sistemnya. Nah, ini sekilas semua proses instalasi Fedora dari awal, dari pertama kita download file terus sampai kita sudah menginstalasi sistem operasinya, serta kita sudah bisa melakukan update sistem operasinya.
Demikian untuk proses instalasi yang kita mulai dari download file ISO-nya sampai kita sudah melakukan proses update terhadap sistem operasinya.
ya, untuk size on disk yang sebelumnya kita bahas tadi, untuk sistem operasi Fedora 35, size on disk yang ada di folder ini, folder sistem operasi Fedora. Nah, kalau kita klik kanan di size on disknya, tadi kita sudah set 40 GB ya. Jadi itu size on disknya 9,87 GB. Jadi lumayan besar juga sih. Tapi kalau kita nanti install beberapa aplikasi lagi, nanti akan bertambah terus untuk size on disknya, tergantung dari berapa besar jumlah aplikasi atau maupun file yang kita taruh di dalam sistem operasi Fedora tersebut. Oke, untuk proses instalasi Fedora kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat buat semuanya.